Mengapa aku tidak beruntung? Aku hanya punya satu pizza. Apa karena aku memiliki semuanya? Tidak, aku mendapatkan semua pizzanya. Lihatlah menara pizza ini. Wow, kamu punya menara pizza yang besar, sedangkan aku hanya punya satu. Itu tidak adil. Haha, berhenti mengeluh. Sebaiknya kamu segera makan. Setidaknya aku harap pizza ini yang paling enak. Ini pasti terlihat lebih menggugah selera daripada yang lain. Enak. Dan banyak sekali keju yang ada di sini. Hei, aku bukan kantong sampah untuk membuang sisa-sisa makanan, bukan? Ambil itu. Kenapa kamu gitu? Hei, kenapa kamu begitu? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku juga ingin menyantap pizza milikku. Melihatnya saja sudah membuatku meneteskan air liur. Aku tahu bagaimana cara makan pizza ini dengan utuh tanpa membuat tanganku kotor. Wow, aku tidak berpikir bisa begitu. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kalian melakukannya? Ini karena pizza yang lezat, jadi aku bisa melakukannya. Oh, apa yang terjadi padaku? Nampaknya kamu tidak bisa makan pizzanya sekarang. Tapi kami senang akan hal itu. Enak sekali. Aku perlu kembali seperti semula. Ini bagaimana? Di mana pizza milikku? Siapa yang mencurinya? Benarkah? Siapa yang tega melakukan itu? Kalian pencuri, sangat memalukan. Aku sama sekali tidak malu karena aku pikir adalah bagaimana aku akan menghabiskan tumpukan pizza ini. Nah, pizzaku yang paling menggugah selera ini. Mungkin sebaiknya kamu tidak makan ini dari bawah. Ayolah, apa yang akan terjadi? Oh tidak, begitu kan kita sudah bilang. Iya, ini adalah runtuhan pizza yang sesungguhnya. Mengapa aku harus disiksa seperti ini? Aku benci bawang putih. Bahkan siapa yang menyukainya? Kamu sedang kurang beruntung karena aku hanya memiliki satu bawang putih. Oke. Kenapa kalian tertawa? Tentu saja kamu akan menjadi orang pertama yang makannya. Itu mudah. Aku bukan pengecut. Aku juga bisa makannya dengan cepat. Usahakan untuk tidak muntah. Oh tidak, aku pikir aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ini sungguh seperti omong kosong. Aku sudah sangat menyerah. Sekarang apa? Kamu harus menghabiskan bawang putih milikmu. Aku bahkan punya hadiah khusus untukmu mengeruskan bawang putih kamu. Kamu bisa masukkan semua bawang putih ke dalamnya dan memerasnya langsung ke dalam mulut kamu. Aku tidak mau. Ini bukan pertanyaan, buka mulutmu. Oh tidak, sekarang seperti ada kotoran kucing di mulutku. Kamu tahu maksudku? Oh, bahkan aku bisa mencium baunya. Bau sekali. Ini mengerikan. Untunglah aku selalu mempunyai permen karet untuk saat-saat seperti itu. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu mengendus baunya dan tidak perlu menderita. Alex, giliranmu untuk memakan bawang putih ini. Kenapa aku makannya? Lihatlah betapa kerennya kalung yang dibuat dari bawang putih ini. Berhentilah bermain-main. Kamu harus tetap memakannya. Baiklah. Tapi pertama-tama kita harus mengupas kulitnya. Aku punya vas besar untuk itu. Sekarang yang tersisa hanya bawangnya saja, jadi kamu bisa langsung memakannya. Lihatlah ini. Oh tidak, ini adalah paling menjijikan yang pernah aku makan dalam hidupku. Dan aku menyadari betapa menjijiknya nafasku. Penjepit pakaian selalu dapat melindungi kamu dari bau apapun. Dan jika itu belum cukup, kamu perlu menyemprotkan pengharum di ruangan di mana-mana. Oh, tampaknya menjepit pakaian ini tidak membantu. Kamu perlu menetralkan sumber bau busuk ini. Oh, itu membantu. Tapi jangan berani mengulanginya di rumah karena pengharum ruangan sangat berbahaya. Tidak ada yang bau? Oh, bagus. Julie, apa yang kau tunggu? Cepat dan makan bawang putih milikmu. Aku sudah membencinya sejak aku masih kecil. Jika aku melihat wajahku berubah menjadi hijau, tolong aku.
Aku mohon pada kalian. Oh, ini menjijikan. Aku harus mencobanya. Mengapa kamu terburu-buru? Iya, karena kamu tidak memiliki waktu untuk bergegas. Dengan cara ini aku bisa menyingkirkan bawang putih ini. Oh, keberanian yang luar biasa. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, Julie, kau melakukannya dengan baik. Semuanya aku tidak bisa. Wow. Bahkan aku tidak bisa sebau itu. Julie, aku minta maaf. Tapi kami harus mengamankan diri kita. Atau kita harus pingsan dengan bau busuk ini. Oh, tidak bisa benar-benar. Mengapa? Aku tidak bisa bernafas. Berhasil, akhirnya ruangan tidak menjadi bau. Dan aku merasa jauh lebih baik. Hore! Guys, sial, hanya tersisa satu buah tiktak tuh. Beruntungnya aku punya satu kotak penuh. Lihat siapa yang benar-benar beruntung. Iya, aku harus memiliki banyak barang suatu hari nanti. Mila, kamu memiliki permen paling sedikit, jadi kamu bisa mulai. Aku pikir aku bisa dengan mudah memakan satu permen tiktak tuh. Oh, ini enak, tapi sangat kecil. Alex, sekarang giliranmu. Akhirnya, sekarang aku akan memakannya. Apa yang terjadi? Kenapa ini tidak ada yang keluar? Alex kehabisan permennya. Ini dia. Men, sekarang semua tiktak berserakan di atas meja. Aku pikir aku bisa menyedotnya dengan cepat menggunakan sedotan yang besar. Sudah selesai. Julie, kau satu-satunya yang tersisa. Aku tidak hanya memiliki satu kotak permen besar, tapi aku memiliki banyak sekali kotak permen yang kecil. Ada cukup banyak untuk semua orang. Ada lebih banyak lagi. Semua permen ini adalah milikku. Aku suka permen ini, jadi aku akan makan semuanya dalam waktu singkat. Sial, bahkan kamu tidak membaginya dengan kami. Jangan khawatir, aku tahu satu cara untuk mencuri satu kotak. Tada! Dan permennya menjadi milik kita. Berhenti! Apakah kamu tidak malu mencuri? Tidak ada bukti. Kamu tidak bisa membuktikan apapun dari kita. Aku akan segera memberikan kalian pelajaran. Balas dendam Julie akan sangat mengerikan. Angkat tangan. Tangkap ini. Bagaimana itu? Kamu akan tahu akibatnya mencuri barangku. Mila, itu permen yang banyak. Cepat dan tangkap mereka. Benar, benar. Enak sekali. Apa? Aku tidak punya tiktak tuh yang bersisa. Aku menghabiskan semuanya untuk peluru. Tetapi kamu membagikan dengan teman-temanmu. Hanya satu Twix, betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Hati-hati. Kamu memukul aku tepat di dahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaji itu sekarang. Tenang, aku membutuhkannya untuk memotong Twix. Awas, remah-remahnya terbang ke segala arah. Itu saja, aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor, lihatlah. Oh, maaf, aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada 2 buah dan sekarang menjadi 10. Bagus sekali. Ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya sekarang aku bisa merefresh diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus menyingkirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selemparkan sesuatu padaku? Maaf, aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat.
Aku ingin mencobanya. Lain waktu, sekarang giliranku. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak. Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kau melakukannya? Keren! Sekarang, mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Ya Tuhan, baunya sangat enak. Aku yakin pasta ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren! Betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menaranya bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh, tidak. Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf, kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wah, permen mata. Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada satu mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku. Tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudahlah, aku akan membalasmu. Mari kita lihat, kamu suka dengan lucuan ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku! Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk, aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lelucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku. Untung ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong, matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh iya, ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya begitu banyak. Benar, bisakah kasih satu saja? Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh, tidak! Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya satu chip? Coba lihat sini. Pernah lihat 100 bungkus keripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore, aku mendapatkan keripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat. Bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. Ketat sekali, aku tidak bisa buka. Ayolah buka. Hahaha. Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok, aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat, aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja, aku ahli dalam makan keripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. Dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan keripik. Kita adalah teman baik, ingat? Berbagi denganku, maksudnya keripik, bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati, kamu hampir mukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit
sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli? Kamu serius? Dan aku memiliki beberapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah, makan saja dan habiskan. Aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tanah. Berhenti melemparkan itu pada kami, hentikan. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh cola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Sini, berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Gak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil, sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat, ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya, tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa 1 gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, sepertinya rencanaku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung, makanlah. Skittles asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya 1 permen. Pecundang. Tawaran yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada 1 permen, tapi sangat besar. Bagus, aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. Hahaha, sudahlah. Dan aku tidak akan... Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik? Hentikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini atau yang harus satu ini? Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. Ini undian akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permen orange dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal. Sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permen jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permen yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow, lihatlah apa yang ada di sini. Wah, kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permen yang besar dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat, banyak permen di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai, boleh kan? Itu ide bagus, aku tidak keberatan, silakan. Terima kasih banyak. Enak sekali. Menarik sekali, benda apa ini? Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan.
Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan glaze merah. Dan lalu, aku akan menambahkan glaze putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk cucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk buatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak menambahkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Haha, Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot, saatnya memilih pemenang. Wow. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarum suntik sirupnya. Betul sekali, ini ide yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa aja, terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman, lezat dan indah. Tentu saja, tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai Margot. Misalnya bisa mulai dengan permen Toxic Waste. Tapi tidak bisa membutuhkan permen itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang, lihat, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menebarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktail. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang, tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja, apa koktail tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam, karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harus sesehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya.
Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih, kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spaghetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas? Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spaghetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Ya, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, Nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuleni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan, membuat spaghetti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spaghetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spaghetti yang dibeli di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena uapnya. Rebecca. Tidak, Nenek, ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih serbetnya. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam spaghetti. Bagus, Nenek. Seperti ini enak. Lezat, tapi sangat membosankan. Tahu cara menjadi spaghetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnainya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menambahkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek, kamu buat spaghetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spaghetti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai pernak-pernik seperti itu. Oh. Buatkan aku salad Caesar. Tenang. Aku membuat salad. Tidak masalah. Untuk Caesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memarut lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Caesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salad tepat di paprika.
Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu harap membuat lidah dari mentimun. Dan lihatlah betapa lucunya katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, nenek tahu cara membuat sesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali, akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak, berhenti. Itu memercik, ini panas, tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak.
Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Oh, really? Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Oh! Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang.
Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.